Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan filologi dalam kajian Al-Quran dan Hadis. Yang pertama yaitu pendekatan filologi dalam kajian Al-Quran. Pendekatan filologi dalam kajian Al-Quran ini adalah metode tafsir yang tertua yang sudah ada sejak zaman dahulu. Sesuai dengan namanya, tafsir berarti menjelaskan pemahaman, perincian atas kitab suci sehingga isi pesan kitab tersebut dapat dipahami sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Adapun metode penafsiran yang berkembang dalam tradisi intelektual Islam dan cukup populer ada beberapa. Yang pertama yaitu metode tafsir tahlili, di mana metode tafsir Quran dengan metode ini adalah caranya menguraikan secara detail kata demi kata, ayat demi ayat, surat demi surat dari awal hingga akhir. Yang kedua yaitu metode tafsir ijmali. Metode ini yaitu menafsirkan ayat-ayat dalam kitab suci dengan cara menunjukkan kandungan makna kitab suci secara global dan penjelasannya pun bisa secara global pula. Yang ketiga yaitu metode tafsir muqaran, yaitu dengan cara membandingkan ayat Al-Quran dengan ayat lainnya yang memiliki hubungan atau keterkaitan antara ayat-ayat tersebut dengan tema yang diambil. Yang keempat yaitu metode tafsir maudhu atau sering juga disebut dengan tafsir tematik. Nah, cara menafsirkan metode ini yaitu dengan kita mengambil tema, setelah itu kita kumpulkan ayat-ayat yang berhubungan dengan tema tersebut. Objek kajian filologi di sini adalah teks, sedangkan sasaran kerjanya berupa naskah. Naskah sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan peninggalan, tulisan masa lampau, dan teks merupakan kandungan yang tersimpan dalam suatu naskah tersebut. Naskah sendiri sering disebut dengan manuskrip atau kodeksip yang memiliki arti tulisan tangan. Dan yang kedua yaitu pendekatan filologi dalam kajian hadis. Hadis sendiri memiliki makna yaitu perkataan atau perbuatan Nabi Muhammad SAW. Kajian hadis sendiri ini difokuskan terhadap sanad, perawinya, serta matan hadis tersebut. Pemahaman terhadap matan hadis sendiri yaitu adanya perbedaan atau tidak antara pemahaman atau tidak antara perawi satu dengan yang lainnya, dan bertentangan atau tidak matan hadis tersebut. Ada pertentangan juga atau tidak antara hadis dengan Al-Quran serta hadis dengan fakta sejarah dan antara fakta sejarah dan akal sehat. Ketiga sudut pandang tersebut menentukan apakah suatu hadis dapat diterima sebagai sumber ajaran Islam atau tidak. Kemudian mengenai persoalan sanad, apakah terdapat persambungan atau tidak dari Rasulullah kemudian perawi pertama sampai yang terakhir. Dan tidak kalah penting juga ialah persoalan jumlah dan kualitas perawi, sehingga dapat diketahui dengan jelas klarifikasi dan kualitas hadis itu. Disiplin itu kemudian dikenal dengan ilmu riwayah dan diroyah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.